sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sehingga kapan seseorang itu memenuhi 3 syarat ini, dia adalah muslim, juga sudah akil balik, kemudian dia mampu ya secara kesehatan, secara nggak ada udzur dan segala macam, maka dia wajib untuk berpuasa. Biru'yatil hilal walau min adlin au bi ikmal Sya'ban. Kapan kita berpuasa? Tentunya kita sama-sama tahu bahwa bulan Ramadan itu dinilai dengan beberapa cara, dengan 2. Yang pertama itu adalah dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal. Ya makanya setiap tahun gitu ya, pasti ada yang namanya event ru'yah atau ru'yatul hilal. Melihat hilal, di mana Departemen Agama, MUI, para ulama kita semuanya berkumpul kemudian melihat hilalnya sudah terbit apa belum. Sehingga di dalam Islam itu atau di dalam bahasa Arab yang namanya fase bulan itu ada 2. Ada fase hilal. Fase hilal itu adalah ketika dari titik kecil sampai berlangsung 3 hari. Nanti kalau setelah 3 hari itu udah mulai lebih tebal titiknya lagi. Yang fase pertama namanya hilal, fase kedua namanya qamar. Qamar itu bulan. Hilal itu ya hilal. Cuma kalau di Indonesia kan ya dua-duanya bulan mah bulan aja. Gitu. Tapi secara bahasa Arab hilal itu adalah permulaan dari titik kecil, kemudian makin lama makin tebal. Ketika sudah 3 hari itu namanya qamar, kemudian makin besar jadi bulan sabit sampai jadi bulan purnama. Berkurang jadi bulan sabit, berkurang jadi titik, berkurang jadi titik yang kecil, kemudian gantilah bulan baru. Ganti bulan baru. Nah, ngelihat hilal itu maksudnya itu adalah mau memastikan apakah sudah masuk bulan baru atau belum. Sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Sehingga sebenarnya pada setiap bulan secara syariat Islam itu ya ada lihat hilalnya. Cuma karena memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang penting untuk dipastikan, sehingga yang lebih populer lihat hilal itu adalah ketika di bulan Ramadan dan ketika nanti mau lebaran. Tetapi kalau secara hukum syar'inya, maka memang melihat hilal itu adalah untuk penentuan bulan baru apapun bulannya. Au bi ikmali Sya'ban, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban. Jadi ketika ternyata mau melihat hilal dan kemudian dia hilalnya nggak kelihatan, kalau hilalnya tidak kelihatan maka Sya'bannya ditambah atau digenapkan jadi 30 hari. Makanya melihat hilal itu biasanya di tanggal 29 Sya'ban. Tanggal 29 Sya'ban dilihat, kalau kelihatan berarti entar malam taraweh, besok puasa karena sudah masuk bulan baru. Tapi kalau misalnya nggak kelihatan, berarti Sya'ban kita genapkan menjadi 30 hari. Demikian. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka bulan Ramadan penting bagi kita untuk meyakini bahwa bulan Ramadan itu ada kemuliaannya, ada harganya. Oleh karena itu, para ulama itu menjelaskan ketika sudah masuk bulan Ramadan, maka penting bagi seorang muslim untuk menunjukkan bagaimana dia menghargai bulan Ramadan. Sampai-sampai para ulama itu membahas kalau seandainya ada orang yang tadinya dia nggak wajib berpuasa. Contoh misalnya dia nggak wajib berpuasa, dia belum balik, kemudian tidur siang, ternyata dia mimpi basah. Contoh misalnya jam 11 lah mimpi basah. Saking berharganya atau saking bagaimana bulan Ramadan itu harus dimuliakan, para ulama itu sampai bilang ini orang yang kalau misalnya tadinya dia udah nggak puasa kan, kemudian ketika jam 11 siang dia mimpi basah, dia menjadi orang yang wajib untuk berpuasa, maka para ulama itu sampai berbeda pendapat. Apakah nanti ketika dari jam 11 sampai maghrib
dia boleh makan minum seenaknya, atau dia tetap harus menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ada yang bilang dia harus menjaga diri, ada yang bilang pokoknya kalau memang dia mau makan minum jangan di depan umum. Kenapa? Karena memang menghargai bulan puasa. Makanya dari generasi ke generasi, kalau misalnya bulan puasa warung buka, kaum muslimin marah. Marahnya bukan gara-gara kita ngiri dia bisa dagang, kita nggak bisa dagang. Enggak, bukan masalah fulus. Kita itu marah ketika ada warung buka di siang hari bulan Ramadan karena marah ada orang yang kurang menghormati bulan Ramadan. Jadi itu masalahnya. Jadi dari generasi ke generasi, ngapain sih pakai marah-marah, orang masing-masing aja kalau bulan Ramadan, ada yang mau dagang, ada yang mau gak dagang. Enggak. Bulan Ramadan itu tanggung jawab bersama kaum muslimin supaya dimuliakan syiarnya. Dan di antara syiar bulan Ramadan itu adalah tidak makan minum di siang hari. Nah, makanya seperti ini penting bagi kita untuk selalu gimana caranya berusaha dalam mengarah ke situ. Kalau misalnya ada warung buka, ya kita otomatis secara pribadi kesel, tapi gimana caranya supaya untuk bisa dinasehati, kemudian ditutup dan segala macam. Kenapa? Karena kalau ini tidak dilakukan, maka bukan nggak mungkin nanti ke depannya bulan Ramadan akan sama seperti bulan-bulan biasa. Ya bahkan kalau zaman-zaman dulu Pak, itu sangat-sangat jarang kita ketika jalan di jalan raya bulan Ramadan lagi nyetir terus ngelihat ada orang yang buka kaca sambil ngerokok. Jarang. Tapi kalau sekarang tahun-tahun belakangan, subhanallah udah mulai sering. Di tol ada, di luar tol ada, yang angkot ada, yang non angkot ada, makin banyak yang makan minum, warung buka dan segalanya, makin lama makin banyak. Kalau ini diterusin, ya bukannya nggak mungkin sekitar 15 tahun atau 20 tahun nanti giliran anak-anak kita, anak cucu kita, ketika datang bulan Ramadan ternyata bulan Ramadan sama aja sama bulan-bulan yang lain. Siang harinya semua orang ya bebas makan minum, bebas dan segala macam, sehingga kemuliaan bulan Ramadan akan berkurang, dan tentunya ini yang tidak kita inginkan. Kemudian kita akan membahas tentang orang-orang yang memang diberikan keringanan di dalam syariat untuk tidak berpuasa. Yang pertama itu adalah waman aftara li kibarin aw maradin la yurja bur'uhu at'ama li kulli yawmin miskina. Bahwa yang pertama, orang yang tidak wajib berpuasa itu adalah bagi orang yang sudah berumur, tetapi sudah berumurnya, jadi nggak semua orang berumur berarti langsung otomatis dia boleh untuk tidak puasa. Enggak. Orang yang sudah berumur dan sudah tidak mampu, gitu. Makanya di awal pembahasan tadi kita sebutkan bahwa yang wajib berpuasa itu adalah muslim, akil baligh, mampu. Nah, ketika umur sudah makin lama makin bertambah, maka otomatis kadar kemampuan itu akan berkurang sampai pada sebuah tahap dia sudah tidak mampu lagi. Berarti kalau misalnya umur misalnya 60 tapi masih fit, Masya Allah, masih fit, nggak ada penyakit, jangankan puasa, kalau misalnya jogging tiap weekend di taman depan juga mampu. Yang kayak gini tetap wajib untuk berpuasa. Kenapa? Karena memang dia secara syariat diklasifikasikan sebagai orang yang mampu. Tetapi kalau memang sudah betul-betul renta dan memang sudah tidak mampu lagi, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Dan karena memang udah nggak mampu, maka dia nggak mungkin mengqadha, ya kan? Puasanya udah nggak mampu, sehingga kalau mengqadha pun juga udah nggak mampu lagi, nggak akan bisa bayar. Maka yang seperti ini maka diganti dengan fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin setiap hari dari hari-hari yang dia nggak puasa. Begitu juga dengan orang yang sakit
tapi sakitnya itu ya menurut penilaian manusia itu nggak sembuh, nggak bisa sembuh. Ya ada kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala ya, ada kulli syai'in qadir. Kita sama-sama tahu bahwa kata dokter nggak bisa sembuh, ternyata Allah Subhanahu wa taala balik nasibnya. Tetapi kalau misalnya secara penilaian manusia ada orang sakit yang sakitnya itu nggak bisa sembuh, yang dengan sakitnya itu dia nggak mampu berpuasa, sama, dia berarti nggak wajib mengqadha, nggak wajib puasa di bulan Ramadan, di luar Ramadan nggak harus mengqadha, dan diganti dengan fidyah, yaitu memberi makan orang miskin satu hari satu orang miskin untuk setiap hari yang dia enggak puasa. Apa itu fidyah? Fidyah itu adalah makanan yang biasa kita makan yang mengenyangkan orang miskin. Makanan yang biasa kita makan yang mengenyangkan orang miskin. Paling gampangnya, kalau misalnya di Indonesia ini adalah nasi padang bungkus. Ini insya Allah standar. Nasi padang bungkus, terserah mau lauknya ayam bakar, mau lauknya rendang, mau lauknya dendeng, maka ini insya Allah terpenuhi sebagai makanan yang biasa kita makan dan mengenyangkan orang miskin. Nasi padang bungkus ya Pak, jangan makan di tempat. Kadang-kadang kalau makan di tempat, porsi nasinya kita sama-sama tahu kadang-kadang nggak cukup. Tapi kalau udah nasi padang bungkus, nah ini insya Allah wah kenyang, masya Allah banyak gitu. Sehingga kalau kita memang mau ngasih fidyah, maka kasih fidyahnya itu bisa berbentuk atau nasi padang bungkus. Dan orang yang kita kasih fidyah memang orang miskin yang dinilai secara syariat dia itu orang miskin. Apa itu klasifikasi orang miskin? Klasifikasi orang miskin itu adalah orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primer hariannya. Kebutuhan primer hariannya dia tidak mampu memenuhi. Jadi kalau misalnya hidup di Jakarta, misal ada orang untuk bertahan hidup di Jakarta kebutuhan primernya taruhlah 100.000 sehari. Tapi ternyata dia 100.000 sehari aja nggak punya. Nah saat itu dia terklasifikasikan sebagai orang miskin. Kalau orang fakir itu bahkan setengah harinya aja nggak punya. Nah, itu maksudnya orang fakir. Jadi kalau misalnya orang miskin 100.000 nggak punya, kalau orang fakir 50.000 pun nggak punya. Jangankan 100.000, 50.000 aja nggak punya. Ini orang fakir. Sehingga nanti kalau kita memang mau kasih fidyah, maka pastikan dia orang yang berhak untuk menerima fidyah, yaitu orang miskin. Jangan salah. Jangan salah. Kenapa? Karena terkadang kita cuma melihat ini gimana, padahal ya punya tanah di Bintaro, kan rada aneh gitu Pak. Ya dulu waktu aku tinggal di Emerald, di antara orang-orang yang mohon maaf minta zakat itu adalah orang yang justru tinggal di belakang masjidnya, di belakang Masjid Aqsa, di belakang Masjid Aqsa. Sehingga kita tanya, Pak, itu yang di belakang masjid mau minta jatah, itu rumahnya dia di belakang ngontrak. Oh enggak Pak, itu rumah dia. Sedangkan kita masih ngontrak, dia udah punya rumah. Dalam hati, lah, saya kan kayaan dia daripada saya. Kenapa jadi dia yang minta zakat? Maka yang seperti ini sebenarnya secara syariat dia tidak memenuhi klasifikasinya, tidak memenuhi klasifikasinya. Karena ya mohon maaf, sebenarnya dia nggak miskin. Males iya, tapi kalau miskin enggak. Dia bisa jual aset. Dia jual asetnya mungkin langsung ratusan juta atau mungkin miliaran sekarang. Sehingga yang seperti ini penting bagi kita juga untuk memberikan memang kepada orang yang berhak. Jangan sampai yang berhak nggak kebagian, akhirnya justru malah salah sasaran. Jadi terkait permasalahan orang yang sudah berumur maupun orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa dan diganti dengan fidyah.
Kemudian wasunnal fitru limaridin yasyuqu alaihi wa musafir yaqsuru. Dan disunnahkan, jadi kalau misalnya orang sudah berumur atau sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, maka boleh untuk tidak berpuasa. Adapun yang berikutnya itu adalah yang justru disunnahkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Siapa? Yang pertama itu adalah orang yang sakitnya itu justru kalau dengan berpuasa dia malah sakit tambah parah. Jadi misalnya kalau kayak sakit tipes, demam berdarah, maka yang seperti ini terus tiba-tiba dia nekat, saya mau puasa, pasti akan memperparah keadaannya. Maka orang yang seperti ini justru bukannya cuma sekedar boleh nggak berpuasa, tapi disunnahkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena memang ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita rukhsah atau keringanan, maka disunahkan itu kerukhsah tersebut untuk diambil. Jadi kalau orang yang sakitnya parah, maka dibolehkan secara syariat untuk tidak berpuasa, ya berarti dia langsung ambil rukhsahnya. Yang kedua pun juga sama, yaitu orang yang safar dalam jarak safar yang lebih dari amannya 85 km. 85 km, maka dia pun disunnahkan untuk tidak berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal bir as-shaumu fis safar." Bahwa bukanlah merupakan kebaikan untuk berpuasa ketika sedang safar. Wa in aftarat hamilun aw murdi'un khaufan ala anfusihima qad tafaqa aw ada waladaihima ma'al it'ami mimman yamunu al-walad. Kemudian yang berikutnya terkait orang yang memang boleh untuk tidak berpuasa itu adalah ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui. Tapi tergantung dia nggak berpuasanya gara-gara apa. Kalau gara-gara dia khawatir terhadap dirinya dan bukan terhadap janinnya, maka dia cukup untuk mengqadha saja. Tapi kalau dia justru nggak puasa karena memang khawatir terhadap janinnya atau terhadap anaknya, maka dia wajib untuk mengqadha nanti dan juga untuk membayar fidyah. Jadi double. Sehingga ketika ibu hamil dan menyusui, maka nanti dia harus menilai, ini saya nggak puasa gara-gara apa? Gara-gara takut saya entar sakit, atau gara-gara takut entar janinnya yang kenapa-kenapa, atau entar anak yang disusuinya kenapa-kenapa. Kalau dia takut kepada dirinya saja, maka yang seperti ini nggak pakai fidyah. Tapi kalau misalnya dia takut terhadap janinnya atau anak yang disusuinya, maka dia wajib untuk mengqadha plus bayar fidyah. Dan tentunya ini merupakan salah satu polemik gitu ya. Ustaz, ada yang bilang fidyah doang kok. Gitu. Ada yang bilang fidyah doang. Kenapa? Karena memang riwayat dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam seperti Ibnu Abbas, kemudian sahabat yang lain itu bilangnya memang fidyah doang. Tetapi bagi secara kalau misalnya ditinjau dari ilmu usul fikih, terkadang Nabi alaihi salatu wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum itu memberikan hukum. Terkadang ada hukum yang kata-katanya itu sengaja nggak disebutkan karena memang udah tahu. Kayak contoh misalnya kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-hajju arafah. Haji itu Arafah. Lah, tapi kan bukan berarti nggak ada yang lain. Ada Musdalifah, ada Tawaf, macam-macam. Bukan Arafah doang. Lah, kenapa Nabi alaihi salatu wasallam bilangnya cuma al-hajju arafah? Kenapa cuma Arafah doang? Karena secara keumuman orang tahu bahwa haji itu bukan cuma Arafah. Puasa pun sama. Jadi ketika ada orang yang berdatang kepada Ibnu Abbas kemudian nanya, "Wahai Ibnu Abbas, ini ada ibu hamil menyusui, ya kan, takut sama janinnya ntar kenapa-kenapa, dia harus ngapain?" Kata Ibnu Abbas,
fidyah. Itu doang. Nah, maksudnya itu adalah masalah mengqadha puasa, maka itu pasti ada. Pasti ada, kecuali bagi orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, seperti tadi orang yang sudah sangat tua renta ataupun orang yang sakit yang tidak bisa sembuh menurut penilaian manusia. Adapun selain dari itu, maka kalau dia batal puasanya di bulan Ramadan harus ada qadha. Makanya ketika Ibnu Abbas ditanyain, ya qadhanya nggak usah disebutin, cuma nyebutin fidyah gitu. Sama kayak kita kalau misalnya beli nasi padang. Pak, nasi padang pakai apa? Misalnya kita bilang pakai rendang. Kalau tiba-tiba datang gitu nasi putih tok, kemudian sama daging rendang satu, kita akan bilang lah, kok nggak ada kuahnya, nggak ada daun singkongnya, nggak ada nangkanya, nggak ada sambal hijaunya. Tapi kita tahu kan, kalau misalnya kita bilang nasi padang pakai apa? Rendang. Nggak perlu kita bilang nasi padang pakai apa? Rendang, daun singkong, sayur nangka, sambal hijau. Ini nggak perlu. Kenapa? Karena udah sama-sama dipahami kalau nasi padang ini udah pakai. Nah, sama puasa pun juga gitu. Ketika Ibnu Abbas ditanya, ini ibu hamil dan menyusui, gantinya gimana? Ibnu Abbas cuma bilang fidyah. Karena sudah diketahui bahwa masalah qadha itu udah satu. Qadha itu sudah satu paket. Sehingga nanti ketika misalnya timbul polemik, kemudian muncul pendapat-pendapat, kita pun juga memiliki alasan bahwa yang namanya qadha itu tidak bisa dihapus dari orang yang batal puasanya, kecuali bagi orang yang memang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Kemudian yang berikutnya itu adalah tentang permasalahan niat puasa. Nah ini ya penting sekali. Kenapa? Karena wala yasihhu shaumu fardhin illa bi niyyatin muayyanatin bi juz'in minal lail. Puasa fardu, puasa bulan Ramadan atau puasa wajib di luar bulan Ramadan, misalnya puasa qadha, maka kalau puasanya itu adalah puasa wajib, maka enggak sah hukumnya kecuali dengan adanya niat di pagi harinya atau di malam harinya. Terserah, mau habis isya, mau entar sahur, pokoknya dia harus ada niat. Harus ada niat. Sebelum apa? Pokoknya sebelum fajar datang dia harus ada niat. Kalau enggak ada niat, maka puasanya enggak sah. Puasanya enggak sah. Sebagaimana kata Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, bahwa la siyama lima lam yubayyin. Bahwa enggak ada puasanya itu enggak sah kecuali bagi orang yang telah pasang niat di malam harinya. Di malam harinya. Sehingga dari sini kita memahami bahwa karena permasalahan niat itu penting, maka para ulama pun ya artinya betul-betul jangan sampai kelewatan. Jangan sampai kelewatan, sehingga apa yang berjalan misalnya di tengah-tengah masyarakat kita, habis sholat taraweh diingetin tentang niat, ya kan? Kemudian biasanya kalau di Indonesia habis taraweh ya Pak, habis taraweh diingetin tentang niat. Ini untuk supaya jangan sampai puasanya nggak sah. Kenapa? Karena bisa saja habis taraweh dia tidur, terus bangun-bangun nggak sahur, udah subuh dan belum niat, kan gitu ya. Misalnya ada orang selesai taraweh, dia tidur belum niat, bangun tiba-tiba udah jam 5, telat subuh. Berarti dia belum sempat niat tuh pada malam harinya. Maka yang seperti ini nggak sah puasanya. Waduh, berabe dong Ustaz. Iya, emang berabe hukumnya. Oleh karena itu ya kita dapati gitu. Makanya ketika habis puasa, habis taraweh diingetin tentang niat, kembali lagi jangan lupa niat. Karena ya itu tadi, supaya jangan sampai dia bangun-bangun atau dia kelewatan dari sahur sehingga dia sebelumnya itu belum niat. Dari sini pula ya kalau aku tuh mengira-ngira kenapa bisa ada orang yang berpikir kalau nggak sahur nggak sah puasanya. Kelewat sahur
Ya, mungkin dari sini. Walaupun sebenarnya ya masalahnya bukan gara-gara sahurnya, masalahnya itu gara-gara udah niatnya apa belum. Tapi karena memang ya mungkin ya ada ilmu yang kurang atau ada yang belum baca, sehingga dari generasi turun temurun ada aja gitu orang yang bilang ya kalau nggak sahur mah nggak sah puasanya gitu. Tetapi dari situ aku mikir, kenapa ya kok bisa ada orang yang berpendapat kalau nggak sahur nggak sah puasanya. Ya mungkin kembali lagi ke permasalahan niat ini. Kalau nggak sahur belum niat, bangun udah kesiangan, ya berarti memang kalau selama niat itu nggak ada, maka nggak sah puasanya. Tetapi kembali diingat bahwa nggak sah puasanya bukan gara-gara sahurnya ya bapak-bapak ibu-ibu, tapi gara-gara niatnya. Kalau orang udah niat terus bangunnya kesiangan nggak sahur, ya tetap sah puasanya, karena memang udah ada niatnya, udah ada niatnya. Adapun kalau misalnya puasanya itu adalah bukan puasa wajib, puasa Senin Kamis, puasa Sya'ban, puasa Arafah, maka puasa yang sifatnya sunnah maka nggak perlu pakai niat di malam hari. Tanpa niat di malam harinya atau di sebelum sahurnya, maka puasanya tetap sah insyaallah. Faslun, masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang pembatal puasa. Wa man adkhala ila jawfihi aw mujawwafin fi jasadihi kadimaghin wa halqin syai'an min ayyi mawdi'in kan ghaira ihririhi. Maka yang pertama pembatal puasa itu adalah barang siapa yang memasukkan segala sesuatu ke rongga tenggorokannya, ya kan? Maka dia ini merupakan pembatal puasa. Maka kata-kata yang penting untuk digarisbawahi itu adalah memasukkan. Karena memasukkan beda dengan kemasukan atau masuk secara nggak sengaja. Tetapi barang siapa yang memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokannya, maka ini merupakan pembatal puasa. Sehingga kalau misalnya ada yang nanya, kenapa ya kalau ngerokok itu bikin batal puasa? Kan nggak bikin kenyang, nggak ngilangin aus. Ya jawabannya karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga tenggorokan. Ke dalam rongga tenggorokan. Makanya batal puasa. Kemudian yang berikutnya itu adalah awibtada'an aqamah ba'da wusuliha ila famihi. Yang berikutnya itu adalah hampir sama dengan memasukkan kepada tenggorokan, yaitu orang yang sudah keluar ludahnya sampai ke bibir kemudian ditelan lagi. Ya tentunya ini jorok juga ya. Udah jorok, bikin puasa batal. Tetapi berbeda dengan orang yang ludahnya itu masih di dalam. Kalau ludah di dalam, maka hitungannya bukan memasukkan itu kan dari luar ke dalam gitu. Tapi kalau udah dari dalam, ya tetap di dalam, maka yang seperti ini bukan pembatal puasa, Makanya kalau orang yang sengaja memuntahkan diri gitu, maka ini pun juga pembatal puasa. Kenapa? Karena ketika orang itu muntah, maka sesuatunya itu ada yang keluar dan kemudian dia telan kembali. Awistamna, ataupun juga mengeluarkan mani secara sengaja. Ini juga pembatal puasa. Au basyara dunal farji fa'amna, atau mungkin dia tidak berjima, tetapi jika sampai keluar mani sekalipun, maka dia merupakan pembatal puasa. Artinya kalau memang ada proses pengeluaran mani secara sengaja, bukan lewat jalur mimpi basah, maka yang seperti ini adalah pembatal puasa. Au nawal iftar. Nah, ini penting. Nawal iftar atau niat buka. Jadi permasalahan niat sangat-sangat penting. Kenapa sebelum malam itu, sebelum terbit fajar itu harus ada niat? Itu merupakan syarat sah puasa. Jadi secara ilmu fikihnya,
Yang namanya syarat sah ibadah itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum ibadah itu dimulai dan harus terus ada selama ibadah itu berjalan. Nah, ini namanya syarat dalam ibadah. Kayak contoh misalnya syarat sah sholat itu adalah menghadap kiblat. Maka sebelum sholat sampai sesudah sholat dia harus menghadap kiblat. Jadi kalau di tengah-tengah sholat dia tiba-tiba balik 180 derajat, berarti batal. Syarat sah sholat misalnya ada wudhu. Dari sebelum sholat udah ada wudhu, sampai sholat selesai wudhu juga tetap harus ada. Kalau di tengah-tengah sholat dia batal wudhu, batal sholatnya. Syarat sah puasa itu adalah niat. Artinya sebelum puasa dimulai harus ada niat. Makanya yang tadi itu penting, ya, tentang permasalahan niat di malam harinya. Sebelum puasa harus ada niat, sampai nanti berbuka niat puasa itu harus tetap ada. Sehingga kalau ada orang yang di tengah-tengah puasa niat buka, ya kan, niat buka itu layaknya orang yang syaratnya itu dipotong di tengah-tengah ibadah. Orang yang ketika lagi sholat tiba-tiba 180 derajat atau batal wudhunya. Nah, orang yang lagi berpuasa kemudian dia niat buka, maka puasanya batal. Puasanya batal. Yang penting niat buka bukan berarti sama dengan ngelamun buka pakai apa. Beda ya. Niat buka dengan orang, aduh ntar buka enak nih marjan. Ini ngelamun buka pakai apa? Ya kan? Ngelamun buka pakai apa? Wah, ntar buka beli apa ya? Wah, pisang goreng cakep nih. Apa segala macam-macam lah. Namanya kita orang lapar, orang aus, wajar kepikiran makanan, kepikiran minuman itu wajar. Tetapi niat itu adalah ketika cuma dari lamunan itu dinaikin lagi. Dinaikin lagi. Kayak contoh misalnya orang udah saya buka aja dalam hatinya. Buka aja deh. Dia ke kulkas, buka kulkas. Padahal pas dilihat kulkas, ya kosong lagi. Gak jadi deh, puasa lagi. Dia udah batal sebenarnya. Kenapa? Karena dia memang udah beneran niat untuk buka. Ya kan? Kalau seandainya tadi dia buka kulkas, ada sesuatu yang dia mau, wah pas banget ada cendol. Dia batal kok, dia pasti minum. Ini orang yang sudah niat. Sehingga yang seperti ini penting dibedakan antara mana niat, mana lamunan. Kalau cuma sekedar lamunan, namanya orang puasa, lapar, aus, terus ngelamun makanan minuman, wajar. Tetapi kalau sampai niat, ya kan, udah saya memang mau buka. Saya memang mau buka, maka yang seperti ini pembatal puasa. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika bulan Ramadan bercandanya hati-hati. Bercandanya jangan sampai wah, enak nih cendol padahal masih siang. Iya kan? Makanya iklan-iklan buka puasa, Pak. Aku nggak tahu kalau zaman sekarang, tapi kalau dulu, ya kan, kalau kita masih, ya kan, kalau dulu kan TV gitu ya. Sekarang rata-rata kan udah ya internet semua gitu ya, tapi kalau dulu ya di RCTI lah, SCTV, namanya iklan buka puasa, marjan apa segala macam, itu nanti jam 4:30 ke atas. Nggak ada iklan marjan jam 10 pagi, belum ketemu saya gitu. Iklan marjan jam 10 pagi, biskuit Kongwan jam 11, kagak ada. Antar jam 4:30 ke atas baru deh tuh muncul iklan-iklan. Wah, enak nih. Karena orang kalau udah 4:30 sulit dibayangkan mau ngapain lo buka sekarang, kan gitu ya. Mau ngapain buka sekarang gitu. Pasti yang masuk biasanya itu adalah cuma sekedar lamunan. Sehingga jangan sampai kita nanti ketika bulan puasa datang masih jam 10, jam 1. Nah, ini biasanya bercandaan kita gitu ya. Wah, rendang nih kayaknya enak nih. Nah, yang gitu-gitulah gitu. Kenapa? Karena kita khawatir gara-gara ucapan lisan kita yang maksudnya bercanda, tapi orang yang dengar imannya nggak kuat. Kita nggak tahu. Jangan sampai gara-gara bercandaan kita ada orang yang tergoda imannya sehingga justru dia malah niat buka puasa. Kita nggak mau. Nanti makanya di Al-Quran itu disebutkan
kita doanya gitu kepada Allah Subhanahu wa taala, wala taj'alna fitnatan lil ladzina dhalamu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kita sebagai cobaan bagi orang-orang yang zalim. Orangnya udah zalim cuma gara-gara kita nih, ya kan? Gara-gara kita dia melakukan pelanggaran. Jangan. Sehingga yang seperti ini penting untuk diperhatikan supaya nanti kita bercandaannya jangan sampai mengundang orang buka puasa, mengundang orang untuk buka puasa. Semua yang namanya pembatal puasa valid jadi pembatal puasa dengan syarat amidan, dilakukan secara sengaja. Sengaja. Jadi emang sengaja, bukan nggak sengaja. Yang kedua, mukhtaron, pilihannya dan bukan dipaksa. Contoh kayak misalnya beberapa tahun yang lalu sempat ada berita bahwa kaum muslimin di Rohingya, kalau misalnya bulan Ramadan itu ada polisi yang merazia. Polisi merazia kemudian dipaksa untuk buka. Jadi orang misalnya di Rohingya lagi puasa, tiba-tiba ada polisi buka. Maka orang yang saat itu ketika razia dia terpaksa untuk minum atau terpaksa untuk makan, maka dia ketika minum atau makan itu bukan atas pilihannya. Bukan atas pilihannya. Maka orang yang seperti ini walaupun dia telah minum tapi karena bukan pilihannya, maka tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Kenapa? Karena ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua bahwa yang pembatal dia lakukan itu adalah mukhtaron, yang memang pilihannya. Dan yang ketiga itu adalah dzakiran li shaumihi. Dia ingat bahwa dia sedang puasa. Dia ingat bahwa dia sedang puasa. Sehingga orang yang lupa, ya sama-sama kita tahu ya gitu, hadits Nabi SAW, barang siapa yang lupa kemudian dia makan, maka sesungguhnya dia merupakan orang yang diberikan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasanya nggak batal, namanya orang lupa. Sehingga tiga, kapan pembatal itu valid? Yang pertama dilakukan secara sengaja. Kemudian yang kedua dilakukan karena memang pilihannya, bukan dipaksa. Yang ketiga, ketika dilakukan itu dia ingat bahwa dia lagi puasa. Maka ini merupakan pembatal puasa. Kalau tiga-tiganya terpenuhi, maka pembatalnya memang betul-betul membatalkan puasa. Tapi kalau ada satu saja yang luput, gitu, yang nggak penuh, nggak checklist, maka walaupun dia sudah melakukan pembatal, tapi tidak terhitung pembatal. Ya, kayak misalnya ada orang puasa tiba-tiba dia minum, ya kan? Ketika dia angkat botol, ya kan? Kemudian dia dorong ke mulutnya, maka dia udah melakukan secara sengaja dan sudah pilihannya. Tetapi ketika dia teguk, maka dia lupa kalau dia sedang puasa. Sehingga ada yang tidak checklist, maka kalau sudah tidak checklist, maka tentunya tidak terhitung sebagai pembatal. Terus ada nggak sih sesuatu yang biasanya itu dikira sebagai pembatal, padahal bukan pembatal? Nah, ini yang akan kita bahas berikutnya. Yaitu contoh, misalnya auda kholama umagmadotin awistinsyaqin halqahu. Ya, ketika wudhu kumur-kumur atau memasukkan air ke hidung, maka ini bukan pembatal puasa. Bukan pembatal puasa. Walaupun nanti ketika ada air, ya namanya kita kumur-kumur, pasti ada lah sisa-sisanya. Ya kan, mungkin 1/100 ml, kita nggak tahu, pasti ada lah. Karena nggak mungkin ada sesuatu yang masuk terus 100% bisa keluar semua. Sehingga kalau misalnya ada air dari kumur-kumur yang masih sisa-sisa, dan yang penting kita udah berusaha untuk buang, ada yang ketelan, maka yang seperti ini bukan pembatal puasa. Bukan pembatal puasa. Berbeda dengan ketika kita kumur-kumur,
korupsi dikit, ada yang ditelan, ada yang dibuang. Nah ini batal Pak. Tapi kalau memang nggak niat korupsi ketika kumur-kumur, insya Allah nggak batal. Insya Allah nggak batal. Walau bara wa auzada ala tani. Walaupun ketika kumur-kumur sekalipun, itu kita kumur-kumurnya 3 kali. Kumur-kumurnya 3 kali atau bahkan lebih sekalipun, maka yang seperti itu bukanlah pembatal puasa selama memang nggak ada yang dikorupsi air kumur-kumur. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah tentang pembatal puasa yang sangat luar biasa, yaitu tentang berjima di siang hari bulan Ramadan. Wa man jama'a bi Ramadan naharan bila udri syabakin wa nahwihi fa 'alaihi al-qada wal kafaratu mutlaqah. Barang siapa yang berjima di siang hari bulan Ramadan, maka dia wajib untuk mengqadha dan bayar kafarah. Dia wajib untuk mengqadha dan bayar kafarah. Apa itu bayar kafarahnya? Bayar kafarahnya itu adalah yang pertama wahiyya itqu raqabah, membebaskan budak. Sehingga kalau misalnya zaman sekarang ya udah nggak ada budak, masuk ke urutan kedua. Urutan yang kedua, fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau memang udah ada orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan, kemudian setelah itu otomatis dia harus bayar qadha dan berpuasa 2 bulan berturut-turut, di hari 43-nya ternyata dia buka, maka balik lagi ke 0. Nah ini emang berat, Masya Allah. Puasa 2 bulan berturut-turut itu nggak gampang. Dan kalau misalnya putus tengah jalan, itu pun argonya ulang lagi dari awal. Ulang dari awal. Kalau memang nggak mampu untuk melakukan hal tersebut, maka balik lagi ke fidyah. Jadi kalau puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, ya berarti fidyahnya memberi fidyah kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin. Nah ini ya biasanya penting untuk diwanti-wanti untuk pengantin baru kayaknya ya. Kalau kita rata-rata ya Masya Allah, alhamdulillah udah punya anak, ada yang udah punya cucu, ya insya Allah udah nggak kepikiran untuk berjima di bulan Ramadan karena memang kafarahnya berat. Kalau qadanya gampang, qada mah tinggal ya, batalnya berapa sehari berarti tinggal ganti sehari gitu. Tapi kalau kafarahnya ini berat. Kafarahnya berat, kenapa? Karena secara medis ya secara medis kalau orang memang mampu untuk berpuasa ya harusnya ya dia juga mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut gitu. Dan ini subhanallah ya berat, tapi ya insya Allah ya mungkin udah, kalau untuk kita gitu di masjid ini dengan umur sekian ya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita panjang umur dalam ketaatan dan keberkahan. Amin. Tapi insya Allah ini ya insya Allah gak relevan sih Ustaz. Insya Allah mau mikir masalah jima di siang hari bulan Ramadan aman insya Allah. Kemudian yang berikutnya, penting juga diingat, itu adalah wa kuriha ayyajma'a riqahu fayabtadi'ah. Itu hal-hal yang makruh untuk dilakukan. Batal sih enggak, tapi mengurangi kesempurnaan puasa. Yang pertama itu adalah ngumpulin ludah. Kalau yang tadi ludahnya itu sampai keluar baru ditelan, itu batal, jorok gitu ya. Tetapi kalau yang di sini ngumpulin ludahnya di dalam, ngumpulin ludah di dalam, ya kemudian dia telan. Gitu. Makanya seperti ini, selama ludahnya belum keluar sampai bibir, maka nggak batal puasanya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu, karena kita bisa saksikan gitu ya, ketika masuk bulan Ramadan banyak orang yang meludah di jalan tuh, ya kan, meludah di jalan. Bahkan dulu aku pun biasanya kalau masuk bulan Ramadan selalu sedia tisu di kantong. Ntar ketika ada ludah kita buang di sini. Padahal sebenarnya nelan ludah itu bukan pembatal puasa, selama ludahnya emang belum keluar ya. Gitu. Belum keluar, nelan ludah kan biasanya dari sini.
kita telan, ini bukan pembatal puasa. Jadi nggak perlu setiap ada air liur kita tuh buang-buang terus gitu. Selain jorok dan ya sebenarnya dia bukan pembatal puasa. Wadau kotoan, nyicip makanan. Jadi nyicip makanan itu termasuk bukan pembatal puasa. Nyicip ya, bukan nelen. Ingat, beda nih Bu. Mencicip dengan menelan itu sesuatu yang berbeda. Nyicip itu cuma tahu rasanya, oh asin, kemudian dibuang. Kalau oh enak, ditelan, ya batal puasanya. Gitu. Tapi kalau misalnya ini dicicip doang, maka dia bukan pembatal puasa. Terus gimana hukumnya? Makruh. Tapi ingat, secara kaidah fikih segala sesuatu yang makruh menjadi boleh hukumnya ketika ada hajat. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu ditugasin untuk catering, ditugasin untuk bikin masakan yang banyak, maka dia cobain. Jangan sampai nggak dicicip, akhirnya masakan rasanya berantakan, orang nggak dimakan tuh makanan. Akhirnya kan jadi buang-buang. Sehingga supaya buang-buang makanan ini kita bisa hindari, maka ketika dia lagi masak, dicicip. Nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ditelan. Dicicip nggak masalah. Jangan sampai ditelan. Kenapa? Wa in wajada ta'mahuma fi halqihi aftar. Kalau sampai kerasa asinnya di tenggorokan, batal. Wah, ada rasa manis nih di sini. Wah, ada rasa asin di sini. Ada rasa gurih nih. Udah nyampe tenggorokan, maka jelas ini batal. Oleh karena itu, di antara yang penting untuk kita perhatikan, kalau pas lagi puasa, hati-hati untuk sikat gigi pakai odol setelah sahur. Hati-hati. Kenapa? Karena ya biasanya masih ada rasa odol, kemudian kita telan dan rasa mintnya itu masih kerasa di tenggorokan, ya kan? Makanya kalau memang mau sikat gigi itu ya sebelum sahur. Ya, kalau misalnya biasanya kita itu di rumah mungkin sekitar 15 menit sebelum sahur kelar, sebelum subuh tuh udah pada sikat gigi. Setelah sikat gigi masih bisa minum air putih dan segala macam, nanti kan odolnya juga hilang. Nah ini kalau ini insya Allah lebih aman. Tapi kalau misalnya udah sampai, ya kadang kita misalnya namanya karyawan gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu mau ke kantor bulan puasa cuma belum sikat gigi, takut mulut bau, ya kan, akhirnya udah deh sikat gigi aja. Ini sebenarnya berbahaya, sangat berbahaya. Kenapa? Dikhawatirkan ya ada sesuatu yang memang masuk ke tenggorokan kita. Tapi kalau memang nggak ada yang masuk, maka sama kayak nyicip makanan tadi. Maka selama tidak ada yang masuk, maka tidak batal insya Allah. Kemudian yang berikutnya itu adalah tentang permasalahan hati-hati dari ghibah, namimah, mencela, pokoknya dosa-dosa lisan. Nah ini ditahan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di luar Ramadan hukumnya haram, di dalam Ramadan hukumnya lebih haram lagi. Sampai-sampai dahulu banyak para salaf yang mengatakan bahwa dosa ghibah, dosa namimah, adu domba, ya kan, ini merupakan dosa yang penghapus pahala puasa. Bohong gitu kan, sama. Makanya ya kita pun kadang-kadang dengar, wah kalau bohong batal puasanya. Itu sebenarnya bukan puasanya nggak sah, puasanya tetap sah, tapi memang banyak ulama yang mengatakan bahwa ini merupakan dosa yang menghapus pahala puasa. Sehingga penting untuk dihindari. Terakhir yang akan kita bahas insya Allah, atau cukup Pak? Atau gimana? Syuruknya belum? Oh udah lewat.
Baik, insya Allah kita cukupkan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan singgung tentang sunnah-sunnah yang sunnah dilakukan ketika berpuasa atau ketika bulan Ramadan, termasuk pembahasan fikih sholat tarawih, dan juga kita juga akan membahas tentang fikih zakat fitrah dan juga itikaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Iya Bu. Nggak usah pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Saya punya saudara. Dia itu sering kecium gak enak gitu sama saya, Pak Ustadz. Kecium gak enak? Maksudnya bau. Oh iya. Ya. Nah, tapi karena namanya saudara, Pak Ustadz, saya sering ingin sama dia. Saya sering minta maaf, tapi nggak saya ucapkan apa minta maaf saya. Saya memang terbiasa kalau ketemu orang walaupun saya selalu minta maaf dari hati. Iya. Nah, cuman saya tuh kadang mau ngomong, tapi takut dia tersinggung, sedih. Nah, itu gimana itu Pak Ustaz? Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai melamun, saya membayar makanan, itu termasuk makruh ya Pak Ustaz? Iya. Yang ketiga Pak Ustaz, Masya Allah. suami saya mantan tentara. Nah, waktu itu saya memang dipercaya sama teman saya untuk bekerja di yayasan di bagian pendidikan. Nah, di situ saya memang berkecimpung dengan duit ya Pak Ustaz, di yayasan sekolah. Nah, jadi saya di situ ada kekeliruan Pak Ustaz. Tapi menurut saya itu tidak, maksudnya itu kan dosa kita sama Allah ya Ustaz. Cuma di sini yang mau saya tanyakan, memang dari tahun kemarin, waktu itu memang suami saya kerja di Kalimantan, 10 tahun saya di Kalimantan. Tapi memang waktu megang yayasan saya hanya 2 tahun, 3 lupa saya. 2 tahun kalau nggak salah. Nah, jadi yang dipertanyakan di sini Pak Ustaz, saya dari tahun kemarin saya telepon ke guru, kebetulan masih ada nomor teleponnya. Saya bilang karena kekeliruan saya, tolong saya saat puasa itu Pak Ustaz, tolong titip saya zakat, kasihkan ke orang yang benar-benar membutuhkan, terutama anak murid. Nah, bahkan tahun ini saya juga udah niat nih Pak Ustaz, saya memberikan untuk mengganti kekeliruan saya Pak Ustaz. Tapi tiba-tiba kalau nanti saya meninggal, apakah Allah mengampuni? Baik. Ya, selesai aja, terima kasih. Iya Bu, makasih Bu pertanyaan. Jadi masalah yang pertama, kalau menurut aku ya Bu, kalau memang kita peduli sama orang tersebut, lebih baik kita kasih tahu. Karena masalah bau badan itu dia akan menjadi bahan olok-olok dan bahan ejekan bagi orang lain. Gitu. Pasti itu. Gitu. Wah, Fadil bau tuh dia ketek nih. Yang begitu ya, kita sama-sama tahu gitu ya. Jadi mendingan kita langsung kasih tahu aja. Gitu. Maaf ya Bu, gitu. Kalau ini pakai Rexona atau gitu aja gitu. Jangan lupa pakai deodoran gitu. Atau enggak kasih hadiah aja, paling enak tuh kasih hadiah gitu. Ya kan ada parfum atau deodoran yang dikemas gitu. Oh iya aku ada hadiah ya gitu, diterima ya, mudah-mudahan suka sama wanginya gitu. Nanti dia insya Allah sih sadar ya Pak, insya Allah sadar gitu. Beda dengan kalau misalnya kita memang kasih parfum, khusus parfum, tapi habis parfum ada Rexonanya, sadar itu, ngapain lo kasih gue Rexona, kan gue juga bisa beli gitu kan kalau yang lain. Tapi insya Allah sadar. Tapi itu merupakan cara kita halus gitu ya, akhlaknya juga baik, ya kan? Rexona sama apa ya gitu. Jadi jangan Rexonanya doang Bu. Kalau Rexonanya mungkin ntar dia tersinggung gitu ya. Rexona sama apa gitu ya. Ntar insya Allah kalau memang kita nggak mau ngomong secara langsung ya, maka insya Allah yang seperti ini, tapi penting untuk diberitahu gitu. Karena kalau bukan kita yang kasih tahu, dia akan menjadi bahan olok-olok orang lain. Pasti itu.
Ya. Kemudian yang kedua terkait apa tadi Bu? Terbayang makanan. Terbayang makanan. Maka kalau ngebayangin makanan, ngebayangin minuman, dia bukan pembatal puasa. Dia bukan pembatal puasa dan dia makruh pun enggak. Karena manusiawi. Namanya lapar, mah pasti ngelamunnya makanan gitu ya. Namanya lapar Bu, haus, ya kan. Sedangkan kita hidup ketika puasa sekalipun, ya, ngelihat air, melihat makanan, buka HP ada GoFood, ya, susah, pasti ngelamun, pasti itu, gitu, ya kan? Ya cuma mau seberapa banyak ngelamunnya, kan gitu kan? Apa iya dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang mau ngelamun makanan? Kan enggak ya, tinggal ininya aja yang kita atur porsi sewajarnya, insya Allah nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga, kalau memang ada dosa-dosa yang terkait hak orang lain, memang ini nanti secara teori syariatnya itu akan dituntut di akhirat. Jadi sebagaimana kayaknya belum dijelasin di sini, belum pernah. Jadi nanti Bu, di akhirat itu kan fasenya banyak. Mulai dari berdiri di padang mahsyar, dipanggil untuk hisab, kemudian ditimbang, dikasih catatan buku amalan, jalan ke Sirat, lulus dari Sirat, sebelum masuk surga dikumpul di sebuah tempat yang namanya kontor. Di kontor inilah orang yang masing-masing punya utang kezaliman ataupun apapun, itu dia saling melunaskan di situ. Ya Allah, si fulan punya utang sama saya. Ya Allah, si fulan pernah menggolimi saya. Nah, ketika kita di kontor itu, bekal kita catatan amalan, ya kan? Sehingga orang bilang, saya mau dilunasin. Lunasinya pakai apa? Pakai pahalanya dia. Kalau nanti pahalanya dia udah habis, dosa saya ditransfer ke situ. Nah, ini akan terjadi di kontor, sehingga kalau dosa terkait hak orang lain memang akan dituntut. Pasti akan dituntut. Dan kita artinya gini, gambarannya itu, terkadang kita bilang, lah kalau cuma dituntut doang kayaknya saya nggak mau nuntut. Belum tentu. Terkadang ada keluarga yang bisa berantem gara-gara 100 juta, ya kan? Bisa nggak berantem? Bisa. Pembagian warisan, kakaknya dikasih lebih 100 juta, adiknya kurang, gitu. Kakak adik bisa berantem tuh, nggak bisa 50 juta bagi dua dong, nggak bisa 100 juta, kan saya yang dikasih gini. Akhirnya putus tuh silaturahmi, cuma gara-gara 100 juta. Sedangkan nanti ketika udah di akhirat, pilihannya itu adalah bukan cuma 100 juta, tapi ini masalah kafling surga nih, mau kafling 1, kafling 2, kafling 3. Kan gitu kan ya? Ya kan? Lo mau bayar apa enggak? Kalau bayar tuh bisa turun tuh dari kafling 3 ke kafling 4. Enak aja, dari kafling 4 kafling enggak mau bayar. 100 juta aja kita rela berantem Bu di dunia. Apalagi masalah kafling surga. Rela untuk berantem. Apalagi kalau entar tiba-tiba pahala udah habis tinggal dosa, gitu. Sehingga udah lolos dari semua fase, dari hisab lolos, timbangan lolos, pembagian catatan lolos, sirat lolos, tapi gara-gara ketika di kontor banyak kedoliman harus mundur lagi. Ya Allah, nggak kebayang saya, nggak kebayang. Yang harusnya kita udah tinggal nunggu ngantri masuk surga, tapi gara-gara banyak kezaliman tiba-tiba harus balik kanan. Ya Allah Bu, itu mungkin penyesalan, bakal menjadi penyesalan yang terbesar. Sehingga yang namanya hak manusia ini harus ditunaikan. Nah, sehingga kalau memang udah terlanjur, maka yang bisa kita lakukan itu adalah berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Apakah dengan ngeganti langsung kepada orangnya, kalau kita memang tahu orangnya itu yang mana. Kalau memang udah nggak tahu, ya udah kita niatin, ya Allah saya sedekah sekian, entar pahalanya dikasih sama orang-orang yang dulu saya zalimi. Bu, ini saya ada titipan, kalau bisa entar dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Mudah-mudahan
ya ini bisa menutupin dosa saya karena muamalah sama Allah, alhamdulillah Allah Ghafurur Rahim. Tapi muamalah sama manusia nih, ya kan? Manusia itu susah, maafin itu susah. Apalagi kalau udah sampai di akhirat dia tahu dapat tambahan pahala. Wah, kalau ditransfer pahala sama dia naik kafling surga saya, mau ganti. Makanya seperti ini ya renungan buat kita bersama. Allah a'lam. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mau nanya, kalau pas bulan puasa kan kadang-kadang musim panas. Terus kita kerja memang di lapangan besar-besar, besar-besar, udah tinggal di lapangan. Terus yang kedua, dalam punya anak buah banyak nih misalnya. Terus mereka nggak kuat, mereka nggak berpuasa, terus bekerja pada kita. Itu gimana mungkin dapat kita yang salah atau dia salah? Ya. Jadi yang pertama ngeguyur atau mandi lagi Pak, nggak batal puasanya. Mandi aja dah. Pokoknya selama nggak ada yang masuk ya, nggak ada yang masuk maka nggak ada masalah. Mau ngeguyur, mau mandi, bukan pembatal puasa. Dan yang kedua tentunya pemimpin itu harus dipertanggungjawabkan kepemimpinannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan ditanya kan. Sehingga bagi kita pemimpin paling kita cuma bisa ngingetin Pak. Kita cuma bisa ngingetin, ya kan, kepada anak-anak buah kita misalnya jangan lupa puasa. Atau nggak tegur aja, misalnya ada yang nggak puasa, Mas puasa dong besok ya, yang kayak gitu-gitulah. Gitu. Karena kalau misalnya kita sama-sama tahu gitu ya, kalau misalnya yang kagak puasa kita pecatin satu-satu atau kagak dipakai lagi, ya mungkin yang masalah kan nggak gitu juga gitu ya. Gitu juga, sehingga yang seperti ini kita sebagai pemimpin berperan yang mungkin kita ingetin ya kan, secara polisinya jangan lupa di bulan Ramadan waktunya puasa gitu. Atau enggak ya misalnya ada yang enggak puasa ya kita tegur, Mas besok puasa ya, namanya kita pemimpinnya Pak, insya Allah didengar, Tapi kalau kita udah berusaha dia tetap puasa, ya dosanya di dia. Berbeda dengan kalau misalnya Bapak sebagai khalifah kaum muslimin. Kalau Bapak khalifah kaum muslimin bukan pimpinan kantor, bisa maksa. Lo awas lo ya, kagak puasa gue penjarain. Ya, bisa aja Pak. Emang harus kayak gitu. Ya namanya khalifah gitu kan. Ya, tapi kan kita kan bukan di negeri kayak gitu. Dan kita juga bukan khalifah aja. Sehingga yang kayak begini kalau dalam segi profesional kerja gitu ya Pak, selama kita udah ingetin, ya tegur tipis-tipis, insya Allah dapat pahalanya. Insya Allah. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya tanya tentang niat puasa. Ya. Pertama, apakah niat puasa itu harus diucapkan secara lisan di dalam hati? Nah, kemudian ya ini bahasanya boleh bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, kalau niat puasa itu apakah harus dilakukan setiap hari atau bolehkah diniatkan untuk di awal Ramadan sebelum Ramadan 30 hari? Baik. Pertanyaan bagus, Masya Allah. Jadi pertanyaan yang pertama, niat itu tidak wajib untuk dilafadzkan. Jadi nggak wajib. Jadi niat itu kan tepatnya di dalam hati gitu ya. Kapan udah ada sesuatu di dalam hati, maka itu sebenarnya udah terhitung. Udah terhitung. Yang menjadi polemik sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, apakah sunnah untuk diucapkan atau enggak. Nah ini menjadi perdebatan. Apakah memang kita harus bilang nawaitu, saumawadin dan seterusnya, atau enggak perlu. Tapi kalau masalah wajib atau enggak, ulama sepakat bahwa enggak diucapin pun enggak masalah. Diucapin pun enggak masalah. Yang menjadi polemik itu adalah apakah sunnah untuk diucapkan atau tidak. Sehingga untuk menjawab pertanyaan, selama ada sesuatu yang ada di dalam hati, sah insya Allah. Kemudian yang kedua itu terkait tentang ngerapel niat puasa. Yang amannya itu tiap hari, tiap malam itu kita puasa untuk besok. Nah, ulama yang bilang boleh dirapel karena mereka sisi argumentasinya itu adalah
Ya namanya kita di bulan Ramadan, susah nggak sih? Nggak kepikiran ada orang yang tiba-tiba besok dia lupa kalau kita masih di Ramadan. Sangat-sangat sulit gitu ya. Ada orang yang, oh masih Ramadan ya? Nggak nyadar kan ya? Kayaknya sulit gitu. Karena sulit terbayangkan, maka ulama bilang, ya, kalau emang sulit terbayangkan langsung aja dirapel 30 hari. Saya mau puasa, pokoknya setiap bulan Ramadan puasa. Nah ini ya biasanya ya pendapat ulama kontemporer dan segala macam ya membolehkan. Tapi kalau amannya ya kalau dalam kitab-kitab fikih klasik dan segala macam, maka niat itu tiap malam. Niat tiap malam lebih aman, lebih aman. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Mengenai dokter masuk ke dalam tenggorokan, misalkan dalam masalah medis, misalnya asma, dokter inhaler, Ya, kalau misalnya asma, ya pakai inhaler batal Pak puasa. Batal puasa. Kalau lewat tenggorokannya, berbeda dengan kalau misalnya lewat suntik. Kalau lewat suntik, maka para ulama berbeda pendapat. Kalau yang disuntik itu adalah pengganti makanan, batal puasa. Tapi kalau yang disuntik itu adalah obat, misalnya insulin kah atau apa, dia bukan pengganti makanan tapi emang pure obat, maka dia bukan pembatal puasa. Tapi kalau udah tenggorokan, ya, jangankan mau inhaler Pak, yang bukan makanan aja, ya kan, ketelan gunduh misalnya, batal, ya kan, dia nelen gunduh misalnya. Ini kan kita secara ilmu fikihnya gitu ya, gitu. Jadi walaupun yang bukan makanan sekalipun dia telan, gitu ya, nelen kertas, nelen apa, batal puasa. Sehingga inhaler batal puasa. Allah a'lam. Kalau nggak salah ada khilaf ya, mengenai bersiwak sebelum wudhu di bulan Ramadan. Adapun kalau hukum bersiwak, jadi dia beda dengan hukum sikat gigi pakai odol. Kenapa? Karena kalau sikat gigi pakai odol lebih diarahkan kepada nyicip makanan. Adapun kalau bersiwak, karena memang Nabi SAW bersiwak hatta di bulan puasa sekalipun, maka ya ulama memberikan pengecualian. Sehingga permasalahan bersiwak ini ketika di bulan puasa nggak ada masalah, insya Allah. Nggak ada masalah selama nggak ada kayu-kayu siwaknya yang ketelan gitu ya. Adapun aroma dari siwak itu pasti ada. Itu pasti ada. Kalau kita memang udah berusaha untuk keluarin, kemudian ada yang ketelan dikit karena memang bukan niat kita nelan, maka nggak ada masalah. Baru nanti setelah zuhur, Nabi SAW itu nggak bersiwak. Setelah zuhur, Nabi SAW nggak bersiwak. Sehingga hukum bersiwak setelah zuhur ya sama kayak nyicip makanan. Maka kalau ada yang ketelan Zat, ya gitu. Jadi kalau memang mau bersiwak ya kan, ya mungkin sebelum ngantor gitu ya, biar nggak bau ludah banget gitu, mau diganti bau siwak gitu. Bisa. Allah. Salah mau tanya, iya. Salam. Jadi bahkan di antara kalau misalnya kita bahas kitab-kitab fikih yang lebih tebal, maka itu dibahas apa hukum makan permen di bulan puasa tetapi nggak ditelan. Maka hukumnya ya sama, selama nggak ada yang tertelan, gitu. Berarti dia bukan pembatal puasa. Selama nggak ada yang tertelan, dia bukan pembatal puasa. Masalahnya ya kan sulit ya. Kalau permen ya gimana caranya supaya nggak ada yang masuk sama sekali? Ya kan, permen dibuang pun rasanya masih ada kesini, kemudian ada yang ketelan, gitu. Sehingga ya seperti ini kembali kepada konsep. Kalau nggak ada yang tertelan, berarti nggak batal puasanya. Tapi kalau udah sampai ada yang kerasa di tenggorokan, maka batal puasa.
Allah. Ya Pak. Berarti kalau kita emosi, kita marah, kita nangis, itu batal ya? Enggak. Jadi kalau misalnya emosi, marah, apa segala macam itu bukan pembatal puasa. Dia bukan pembatal puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Tapi puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Jadi ingat gitu. Waktu itu saya naik kapal laut gitu ya dari Jakarta ke Medan. Ini zaman dulu banget gitu ya. Terus ada orang yang berantem di dek kapal gitu. Di bulan Ramadan. Nah, itu mungkin gara-gara orang Batak kali apa jadi emosian apa segala macam. Gara-gara kamu nih saya jadi ini segala macam. Wah, udahlah. Saya buka aja. Dua-duanya buka. Akhirnya dua-duanya buka gitu. Tapi sebenarnya marah itu bukan pembatal puasa. Marah bukan pembatal puasa, sehingga kalau memang namanya emosi atau segala macam, ya dia mengurangi puasa, tapi puasanya dilanjutin, jangan dimakan. Allah. Ada lagi? Sama kayak gibah. Sama kayak gini. Silakan Pak. Kalau membayar fidyahnya itu apakah harus pada hari yang sama kita puasa? Kita tidak puasa itu, misalnya katakan tadi yang sudah berumur tidak mampu puasa lagi. Apakah setiap hari harus bayar fidyah? Ya. Atau mau dirapel gitu Pak. Atau bisa dirapel? Ya. Jadi dalam masalah pembayaran fidyah yang paling afdol itu per hari. Yang paling afdol per hari, tapi kalau memang mau dirapel di depan, insya Allah tetap sah. Gitu. Kadang kan kalau kita misalnya mau per hari fidyah, kadang-kadang repot ya Pak. Nyari orang, nyari. Gitu. Kadang-kadang ada orang yang nggak ketemu dan segala macam, maka ya langsung aja kita rapel, ya kan? 30 hari, panggil 30 orang fakir miskin, kasih 30-nya, maka langsung selesai. Tapi kalau yang lebih afdol memang per hari. Tapi kalau nggak bisa, mau dirapel pun insya Allah nggak bisa. Allah. Ya Pak. Ini Misalnya masalah penentuan puasa. Zaman saya kecil dulu tuh hampir nggak ada perbedaan, masih sama. Akhirnya kan banyak Muhammadiyah memberikan rezeki dulu. Akhirnya pemerintah Ya. Nah, jadi kita menyebutnya sebaiknya yang mana? Apa ikut puasa yang pertama, lebaran kedua, atau gimana? Paling enak ya. Kasih Puasa belakang. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi memang isu perbedaan ini kan muncul ketika ada hilal itu dihitung. Gara-gara dihitung, maka otomatis ketika hitungannya bilang hilal muncul, tetapi pas dilihat mendung. Nah itu yang biasanya bikin beda, gitu. Sehingga menurut hitung-hitungan udah keluar nih hilalnya. Pas kita lihat keluar gimana orang mendung, ya kan nggak kelihatan. Nah, sehingga itu yang menyebabkan perbedaan. Makanya ya kalau Rasulullah SAW bilang sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Paling enak itu dengan ngelihat aja. Karena dengan ngelihat semua orang tahu dan ininya sama. Gitu. Pijakannya. Kelihatan berarti masuk Ramadan, kagak kelihatan berarti belum. Gitu aja. Kelihatan kita lebaran, kagak kelihatan berarti masih Ramadan. Gitu aja. Ya yang paling enak ya gitu sih. Jadi kita ikutin yang melihat hilal, biar lebih pasti gitu ya, lebih pasti. Allah. Ada lagi? Ya Pak. Ustaz, kalau bayar fidyah itu makannya itu sekali atau 3 kali? Kalau kita makan kan Korban nggak bro? Ya. Fidyahnya itu 1 kali makan. Jadi 1 kali makan. Jadi bukan satu hari makan, bukan 1 hari makan, tapi 1 kali makan. 1 kali makan, maka terhitung 1 fidyah. Wallah. Terakhir atau saya lagi? Tak dulu sahabat.
Ya. Pak Ustadz, kalau saya Pak Ustadz bayar dia, karena kan suami saya punya accident. Tapi alhamdulillah dia berusaha untuk puasa. Kalau tiba-tiba perutnya sakit, saya bilang tetap harus sahur. Saya bilang itu pada apa-apa. Kalau terus sekarang lagi puasanya. Kalau dia suami saya mau mengikuti. Cuman kalau saya bayar videonya Pak Ustadz, itu kadang di hotel. Tapi kalau Pak Ustadz bilang alhamdulillah, ya. Nah, saya itu misalnya saya bisa mengira-ngira suami saya kira-kira satu hari itu 60.000, ya 60.000 itu yang saya hitung. Jadi takaran suami saya itu makan sehari itu berapa? Kalau saya itu yang saya hitung. Ya. Jadi kalau fidyah Bu, fidyah itu dibayar pakai makanan. Fidyah itu dibayar pakai makanan. Kalau memang kita mau bayar pakai uang, maka pastikan uangnya itu nanti dibeli makanan buat dia, gitu. Jangan kita kasih uang, ntar dibeli pulsa Bu, maka nggak sah fidyahnya. Kalau misalnya dikasih, ya kan, nih 60.000, terus malah dibeliin pulsa atau yang lain, fidyahnya nggak sah. Saya memang saya berikan, saya kebetulan ada ustadz yang saya bisa ini di Bengkulu. Saya bilang Pak Ustadz, saya titip ya video untuk suami saya. Itu tadi ya Pak Ustadz, saya nggak tahu sih untuk itu kenapa. Tapi saya rasa Ustadz juga mengerti. Iya, kalau kayak gitu insya Allah aman. Kalau selama orang yang kita kasih uangnya, dia tahu bahwa aturannya bahwa ya, harus dikasih ditukar makanan kemudian dikasih, insya Allah aman. Iya sama-sama. Ada lagi atau cukup? Insya Allah kita cukupkan. Ada. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.